ya yang lalu, dan kita bersyukur di remaja dan pemuda di tempat ini memperingati hari kelahiran Yesus. Dan izinkan saya ada pesan dari MPS Majelis Pusat Sinode GKRI mengucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun yang baru, dan juga sebagai Kabit Remaja dan Pemuda mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan menyampaikan firman Tuhan malam hari ini dengan tema God with us, Immanuel, Tuhan berserta dengan kita. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita, ada di slide saya. Ayat 18 sampai 25. Saya baca, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan baik-baik. Ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan menandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ayat 25, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ayat 25 ini perhatikan teman-teman. Ini ayat kalau tidak ada, maka ini bisa diragukan ketuhanan atau Maria dan Yusuf. Jadi dengan jelas dan tegas berkata Alkitab, tetapi tidak bersetubuh dengan dia. Ini menunjukkan bahwa Yesus bukan lahir dari biologis antara manusia dengan manusia, tetapi benar-benar disampaikan bahwa dari Roh Kudus. Ayat 23, saya bertanya, ayat 23 ini dikutip dari Alkitab Perjanjian Lama. Kira-kira Alkitabnya apa? Yang bisa jawab dapat kado satu. Ada di depan satu nih. Siapa? Yesaya, dari kitab Yesaya ya. Oke, berikan tepuk tangan buat siapa? Buat Roy. Oh ya. Hah? Oh, Farel. Oke, buat Farel. Fari. Terima kasih. Betul, itu dari kitab Yesaya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, teman-teman muda. Next. Ada banyak hal yang ada di depan kita. Ada banyak jalan yang diberikan untuk kita memilih. Ada A, B, C. Ada banyak warna yang diberikan kita untuk memilih, dan itu kita harus pilih, entah sekarang ataupun tahun depan. Ada banyak pilihan yang kita harus hadapi, seperti Yusuf. Yusuf itu diberi pilihan. Pilihannya apa? Pilihannya ambil atau tidak, lanjut atau cerai. Ya, kira-kira begitu. Kondisi Yusuf itu adalah kondisi di mana dia diperhadapkan dengan dilematis di depan. Ada banyak jalan yang harus dia pilih. Next. Ada banyak tembok. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan
yang timbul di depan kita. Dan itu mau tidak mau kita harus jawab. Entah kita berikan tanda checklist atau tanda silang. Kita diperhadapkan dengan berbagai pertanyaan. Yusuf, kira-kira ini Maria benaran gak sih? Kenapa bisa tiba-tiba hamil? Dan katanya dia hamil dari Roh Kudus. Ya enggak? Kira-kira kalau teman-teman diperhadapkan dengan kondisi ini, siapa yang punya pacar di sini? Saya punya pacar. Tapi jangan bahas tentang saya, tentang orang lain aja ya. Gak enak loh. Punya pacar, lalu tiba-tiba, gua hamil. Gua hamil sama siapa selingkuhnya, kira-kira gitu kan? Kata-kata anak zaman sekarang. Gua hamil dari Roh Kudus. Wah, enak aja ya kan? Dari Roh Kudus. Sehingga kondisi itu membuat Yusuf akhirnya diam-diam menceraikan Maria. Karena memang secara logika manusia, kalau kita lihat pacar kita hamil, ya tunangan lah, katakan, udah bertunangan, dan itu fatal sekali. Apalagi dalam budaya orang Yahudi, kalau teman-teman mempelajari budaya orang Yahudi, itu adalah satu budaya yang sangat disiplin sekali. Antara laki-laki dengan wanita itu begitu ketat diadatin seperti itu. Jadi tidak boleh jalan bareng, ya. Wanita kalau ketemu cowoknya itu jauh 10 meter udah lihat dari kejauhan, dia bisa atur jarak atau atur jalur yang lain supaya kita ketemu. Saking begitu ketatnya. Tetapi apa yang terjadi di dalam kehidupan Yusuf? Yusuf memang sedikit terpengaruh. Awalnya dia berkata bahwa ini memang, waduh, apa yang harus saya lakukan? Berbagai pertanyaan dan tembok yang tebal itu ada di depan Yusuf. Next. Dan kita harus diperhadapkan, kita mau jawab yes or no. Berbagai pertanyaan kita harus bisa menjawab apakah ini checklist atau tidak. Next. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, semua pertanyaan, semua warna yang ada ini, itu kita harus memilih. Walaupun kita yang masih single, ya, yang masih jomblo, ya kan, yang sudah berkeluarga, kita di tahun depan diperhadapkan dengan kondisi seperti ini. Kita harus memilih yes atau tidak, iya atau tidak, dengan berbagai pertanyaan. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, iblis juga menawarkan jalannya. Bukan hanya surga saja yang memberikan tawaran, tetapi juga iblis memberikan jalannya. Mana yang kita pilih? Seringkali iblis jalannya, caranya, metodenya itu begitu seolah-olah itu rohani, tetapi sebenarnya rohana. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka daripada itu, alangkah baiknya kalau malam hari ini kita diberikan dan diingatkan oleh firman Tuhan bahwa apapun yang terjadi, entah itu yes atau tidak, berapapun pertanyaan yang harus kita hadapi, yang harus kita jawab, setebal apapun tembok yang hari-hari ini kita harus tembus, ingat bahwa ada Allah yang telah lahir, yang telah datang ke dalam dunia ini. Dia adalah Immanuel, Allah bersama dengan kita. God with us. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka daripada itu, seperti firman Tuhan berkata, Dia menyertai kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalan. Next. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalannya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Apapun yang terjadi di tahun 2022, firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan-jalan kita. Jangan bimbang, jangan takut. Kenapa? Dia Allah Immanuel yang bersama dengan kita selama-lamanya. Untuk itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada dua berkat
yang saya dan saudara terima pada malam hari ini bersama dengan Allah yang adalah Immanuel. Yang pertama, berkat yang kita dapat yaitu mengusir ketakutan. Kalau dia Allah yang Immanuel, Allah yang bersama dengan kita, next, maka dia adalah Allah yang mengusir ketakutan. Allah yang membebaskan kita dari ketakutan, next. Allah yang membebaskan kita dari ketakutan. Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ini tadi yang awal saya ceritakan. Yusuf ada di dalam satu zona, dia harus memilih lanjut dengan Maria atau move on dengan Maria. Kira-kira begitu kondisinya. Kalau lanjut, maka harus menanggung baby yang ada dalam rahimnya. Entah anak siapapun, dia tidak tahu. Tadinya dia mau menceraikan, tadinya dia mau berpisah, tetapi ketika malaikat Tuhan datang kepadanya, yang tadinya dia takut, dia bimbang, stres. Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, remaja, anak-anak muda, rekan-rekan muda yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah satu langkah yang paling jitu ketika kita di dalam kondisi yang sulit. Karena dia adalah Allah Immanuel, maka dia mengusir ketakutan. Ada banyak ketakutan yang menghampiri kita. Ada banyak kondisi yang sulit yang kita hadapi pada saat ini. Entah apapun itu, tetapi marilah kita hadapi itu dengan melangkah bersama dengan iman. Next. Mari kita hadapi bersama dengan iman. Jangan izinkan ketakutan menguasai kehidupan kita, sehingga melumpuhkan kita untuk meraih masa depan yang penuh dengan harapan. Katakan amin. Jangan izinkan ketakutan menghampiri kita. Mari kita kalahkan ketakutan dengan iman. Fear or faith, kita diberikan dalam dua opsi. Pilih iman atau takut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan takut, sebab Allah bersama dengan kita. Kata Immanuel ini jauh hari sudah dibicarakan di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Kurang lebih 700 tahun sebelum kitab Matius ini dicatat. Kita coba lihat di dalam kitab Yesaya. Next. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim, maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Yashub anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Jangan takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua putung kayu api yang bersayap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalianya. Ayat terus, saudara dikasih oleh Tuhan, Alkitab yang barusan kita baca itu adalah kondisi Raja Ahab melawan Raja Ahaz melawan orang Efraim, ya. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan. Sedang di dalam pemberontakan, mereka takut karena memang Raja Ahaz di sana dikatakan dia takut. Ini kata Immanuel ini muncul di sini. Di Yesaya pasal 7 ayat 14 dan tadinya sebelumnya 13 dan lain sebagainya. Maka Tuhan berbicara kembali kepada
Daud. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dalam perjanjian lama ternyata kata ini sudah berulang-ulang kali dibaca, disampaikan. Ketika Ahaz dalam kondisi yang dihimpit oleh ketakutan, firman Tuhan datang, jangan takut. Mereka hanya seperti arang saja, tinggal asap. Jadi musuh itu diibaratkan bukan lagi api, tetapi ada bara yang tinggal hanya api dan asap aja yang kelihatan. Toh sebentar lagi selesai. Lanjut di ayat 14, ia akan menamakan dia Immanuel. Siapa di sini yang dimaksud Immanuel? Adalah Yesus yang nantinya 700 tahun kemudian akan lahir. Dan namanya Immanuel, Allah bersama dengan kita. Next. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, do not fear, for I am with you. Jangan takut, aku bersamamu. Saya bersamamu. I will strengthen you, for I am your God. Jangan takut, aku akan menolong, memberikan kekuatan, sebab akulah Allahmu. Next. Kita bisa baca ayat ini dalam Yesaya. Next. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini apa yang menjadi sumber ketakutan kita? Anak muda, ada nggak ketakutannya? Ada, kuota belum diisi, ya mungkin seperti itu ya kira-kira, ya kan? Ada, WA saya belum dibalas, ya kan? Atau studi online, belajar online, susah mengikuti. Ada problem-problem, takut dengan masa depan. Dia melihat kondisi keluarga yang hari ini seperti ini. Dia melihat kondisi papi maminya yang sekarang sedang down usahanya. Dia melihat kondisi situasi teman-teman yang menjauhi dia. Dia melihat kondisi yang ada, kok seperti begini, kok seperti ini, kok seperti itu. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Jangan berharap dan jangan pikir bahwa hanya orang tua yang ada masalah. Tidak, semua orang punya masalah. Bahkan orang yang sudah dimakamkan pun juga punya masalah. Digusur, digeser, diangkat dan segala macam, itu banyak sekali masalah. Semua ada masalah. Kita semua ada masalah. Saudara dikasihi oleh Tuhan. Tetapi walaupun kita banyak masalah, walaupun kita banyak pergumulan, sebagai anak remaja, anak muda, yuk bangkit berdiri dan katakan bahwa saya tidak takut karena kita punya Allah Immanuel. Allah bersama dengan kita. Ada amin saudara? Saya percaya dan berharap ketika selesai Natal ini, maka keadaan kita tidak sama ketika kita datang. Tadinya kita datang loyo, letih, lesu, ya kan, kelaparan. Kita pulang kenyang, sukacita, ya kan. Emang kenyang, ada makanan atau disediakan. Next. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, amin, ya, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Allah memberikan kepada kita masing-masing orang bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan semangat, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Untuk itu saudara dikasihi oleh Tuhan, janganlah takut, sebab ada Allah bersama dengan kita. Next. Saudara dikasihi oleh Tuhan, yang kedua berkat yang kita dapat adalah bahwa Tuhan memberikan damai sejahtera. Kalau Dia adalah Allah yang adalah Immanuel, maka Dia memberikan damai sejahtera. Dia tidak hanya beserta dengan kita saja, Dia tidak hanya merangkum kita saja, tetapi damai sejahtera juga Dia curahkan, Dia berikan. Coba lihat muka-muka yang ada damai sejahteranya. Gimana sih muka yang ada damai sejahtera? Kayak Sirlino tadi, itu punya muka damai sejahtera, ya kan? Muka damai sejahtera itu senyum, ya kan? Sukacita, senang hati, ya kan? Kelihatan, ya kan? Kelihatan dari maskernya, ya kan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Tuhan memberi kita damai sejahtera. Damai sejahtera itu ada yang bisa definisikan ya? Atau berikan contoh. Bagaimana ciri-ciri orang yang ada damai sejahtera? Abner, gimana orang yang punya damai sejahtera? Atau apa penyebab orang bisa memiliki damai sejahtera? Dapat kado Natal, bentar lagi kalau saudara selesai Natal ada kado. Kira-kira pasti kita nanti sesuai yang saya harapkan. Mungkin ada yang merindukan voucher ya kan, ada yang merindukan nggak tahu ada kunci apa di sini, kunci mobil, kunci rumah, atau setidaknya mungkin motornya Dedi dijadikan hadiah Natal ya kan, seperti itu. Damai sejahtera. Atau kita dapat orderan yang banyak, oh damai, ada omset menambah, ya kan? Atau kita dapat nilai dari hasil ujian kita, atau kita dapat pacar yang baru, ya kan? Pacar yang baru maksudnya dia belum punya pacar terus dia dapat pacar, ya kan? Seperti itu. Bukan pacar udah ada pacar tuh udah banyak baru lagi, bukan itu ya maksudnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, damai sejahtera itu katanya kata orang dunia bahwa itu bisa kita dapat kalau kita pergi jalan-jalan. Oh, kita refreshing dong. Kita mau ke puncak sebentar. Kenapa? Refreshing. Buat apa? Ya udah kusut keset di Jakarta ini, apalagi di Palmera ini udah padat banget. Kita cari sedikit kesegaran di puncak sana. Segar, damai hati ini. Oke, nggak apa-apa. Itu menurut versi dunia. Damai sejahtera itu juga bisa karena berbagai faktor, ya kan? Kita aja kalau ada di WA, ada di grup WA, kalau di grup WA kita post sesuatu, post nih, Merry Christmas, lalu ada orang kasih tanda jempol. Kita senang nggak? Senang. Oh ini direspon dengan baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, damai sejahtera itu versi dunia banyak sekali. Tetapi sifatnya itu tidak kekal. Sementara saudara kalau pergi ke karaoke itu juga bisa damai sejahtera. Bukan hanya damai sejahtera, ada plus-plusnya malah, ya kan? Ada plus-plusnya. Saudara bisa melihat cewek-cewek di sana, cowok-cowok ganteng, cewek-cewek cantik di sana. Karaoke ya betul ya. Ada pernah ke karaoke? Nggak ada yang ngaku di sini. Nggak ada yang ngaku, ya kan? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karaoke ada loh, karaoke rohani. Ada enggak? Kita pernah pergi ya, Vincentnya dulu ya. Pernah kita nyanyi rohani ya kan? Aku masih seperti yang dulu. Pernah ya Vincent nyanyi seperti itu ya? Waktu mereka pacaran berdua sama Ellen. Saudara, versi dunia berkata seperti begitu. Orang yang mau memiliki damai sejahtera, yuk ayo kita bersenang-senang. Mancing bareng itu bisa dapat damai sejahtera. Atau jogging bareng itu bisa. Atau kerja kelompok bersama dengan orang yang kita suka, itu bisa. Tapi itu sementara. Lalu bagaimana supaya damai sejahtera itu ada di dalam hati kita? Maka marilah kita miliki sumber damainya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Seperti Daud, maksud saya seperti Yusuf. Yusuf tidak damai dengan kondisinya karena Maria hamil tanpa sepengetahuannya. Maria ngaku dari Roh Kudus, ya udahlah. Dia galau, stres. Malaikat datang, itu bukan anak dari siapapun, itu anak dari Roh Kudus. Oke, datang, kemudian damai gak artinya? Belum tentu. Maka daripada itu dia harus terima kondisi itu, harus terima siapa yang memberi pesan itu kepadanya, yaitu pesan bahwa itu adalah anak dari Roh Kudus. Dan Allah menyertai Yusuf, dia memberikan damai sejahtera. Next. Damai sejahtera ini diperoleh oleh Yusuf karena dia taat kepada firman Tuhan. Lebih utama daripada situasi. Walaupun kondisinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, tetapi karena dia taat, dia oke, dia setuju dengan apa yang Tuhan mau, maka kondisi itu bisa dihadapi. Itu sebabnya teman-teman muda, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, kalau kita diperhadapkan dengan zona yang kurang baik, ya, apalagi sekarang ini kondisinya kondisi yang ada hujan, ada banjir dan kondisi-kondisi yang tidak
memberi damai sejahtera untuk kita, ayo kita belajar taat akan firman Tuhan. Ayo kita belajar taat akan kata-kata Tuhan, sebab kita mampu menghadapi semuanya itu dengan baik. Next, sebab Tuhan memberikan kepada kita, God has the most amazing plan for you. Tuhan memberikan rencana yang amazing, yang luar biasa kepada setiap kita. Everyone, siapapun, Tuhan memberikan rencana yang indah buat kita. Siapapun di antara saudara, entah itu kita masih anak remaja, kita masih pemuda, Tuhan punya rencana yang indah untuk kita. God has plan for you, for me, for us, everyone, siapapun. Tuhan punya rencana dan planning bagi kita, sebab rancangannya rancangan yang memberikan damai sejahtera untuk kita semua. Allah melakukan kehendak Allah tidak selalu lancar. Ya, untuk melakukan kehendak Allah mungkin tidak selalu lancar. Cincailah, kadang-kadang kita jatuh, kadang-kadang kita lemah. Tapi jangan lupa, mari bangkit, sebab Tuhan memberi kita damai sejahtera. Dia menyertai kita. Next. Ya, meskipun kita kelihatan seperti kecil di mata dunia ini, tidak ada harganya. Tetapi kalau kita bisa memiliki damai sejahtera, Yesus ada bersama dengan kita, maka yang kelihatan kecil bisa kelihatan besar. Yang kelihatan kecil bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Kenapa? Karena Dia Allah menyertai kita. Dia telah menyertai kita dari Januari 2021 hingga hari ini 25 Desember 2025. Next. Maka saya yakin dan percaya Allah yang sama juga akan menyertai kita. Next. Saudara dikasih oleh Tuhan, ini siapa? Yusuf. Yusuf ya. Yusuf atau siapa ini? Daud? Yakub. Siapa? Hah? Yusuf. Yakub apa Yusuf? Yusuf. Yusuf ya saudara, yang dimana dia mimpi. Ya, dia kan punya banyak saudara. Berapa saudaranya? 12. Ya, jangan tanggung-tanggung, jangan takut ya. 12. Yang pertama mimpinya apa? Ada 12 jerami yang ada di sawah mereka, dan punya dia berdiri tegak. Lalu 11 yang lain itu tunduk dan menyembah kepada dia punya jerami. Dia bermimpi. Kalau dia bermimpi bisa nggak? Bisa-bisa aja. Tapi yang menyertai dia ada Allah. Kalau Yusuf hanya modal mimpi saja, saya percaya tidak ada gunanya. Tapi karena ada Allah yang menyertai perjalanannya hingga sampai di Mesir, dia berhasil. Itu sebabnya saudara, kalau ada istilah, kalau mimpi kita mau jadi kenyataan, maka bangunlah dari tidur. Kalau mimpi kita diwujudkan, maka jangan tidur terlalu lama. Mari bangun dan raihlah mimpi itu. Tentu dengan berbagai proses kehidupan yang ada. Next. Masih ingat ini siapa? Daud. Hal yang sama. Daud memang diurapi menjadi raja, masih sangat remaja, seumuran George. Tetapi kalau dia diurapi menjadi raja, apakah dia langsung otomatis jadi raja? Tidak. Ada proses yang dia harus alami. Ada proses yang harus dia jalani. Dan saya percaya melalui proses itu Allah menyertai dia. Tuhan memberi damai sejahtera untuk dia bisa menerima segala sesuatu itu. Dari satu tempat ke tempat lain. Dia dikejar-kejar oleh mertuanya, oleh rajanya sendiri. Dikejar-kejar. Hingga dia menjadi seorang yang hebat, berhasil. Itu kenapa? Karena Tuhan menyertai dia. Next. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau Tuhan sudah menolong kita di tahun 2021 ini, maka saya percaya Tuhan akan menolong kita di tahun 2022. Batu itu dinamai Ebenezer, orang oleh Samuel. Artinya Tuhan menolong kita sepanjang perjalanan sampai ke tempat ini. Tuhan menolong kita sampai hari ini. Ebenezer. Dia tidak akan meninggalkan kita seperti seorang anak yatim piatu. Dia bersama dengan kita dan selalu bersama dengan kita dan tetap bersama dengan kita. Saudara, karena Dia God with us. Ia adalah Immanuel,
Allah bersama